Hello everyone and welcome back to my channel. Masih di seri belajar TOEFL ITP, di mana kita sama-sama belajar mengenai listening, structure, dan juga reading. Di video kali ini kita akan membahas bagian written expression, yaitu soal-soal dengan tipe di mana kita harus mencari sebuah kesalahan dari kalimat. Dan tema kita kali ini adalah errors with word choice bagian yang pertama. Seperti biasa, untuk referensi di seri belajar TOEFL kali ini adalah The Complete Guide to the TOEFL Test by Bruce Rogers. So, buat teman-teman yang pengen latihan soalnya lebih banyak lagi, kalian bisa cek di buku tersebut. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru yang ada di channel ini. Let's get started. Poin yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai make or do. Wrong choice of make or do. In its basic sense, to make means to produce, to create, to construct. Jadi kalau dari sisi artinya, make ini bisa to produce, to create, atau to construct. Basicnya jadi kayak membuat atau memproduksi. Sementara yang to do means to perform, to act, to accomplish. Jadi kalau to do ini artinya melakukan atau mengerjakan. Nah, ada juga beberapa ungkapan yang memang sudah umum, jadi dia harus menggunakan make, ada juga yang harus menggunakan do. Kita akan bahas common expression with make. Sorry, with make. Ada beberapa ungkapan yang memang harus menggunakan make. Di sini contohnya make advances, make an attempt, make a comparison, make a contribution, make a decision, make a distinction, make a forecast, make an investment, make a law, make an offer, make a plan, make a point, make a prediction, make a profit, make a promise, make a sound or make a noise, and make a suggestion. Jadi ini ungkapan-ungkapan yang kita harus menggunakan make. Maksudnya, teman-teman tidak boleh kalau misalkan kita ambil contoh yang make a decision. Jadi kita tidak boleh menuliskan do a decision. Karena umumnya kalau decision itu dia menggunakan kata make. Contoh lain misalkan make a promise, kita ucapkan do a promise. Baik, seperti ini. Jadi ada beberapa ungkapan yang memang kita harus menggunakan make. Untuk yang menggunakan do, ada beberapa contoh, misalkan do an assignment, do business with, do one's duty, do someone a favor, do a job, do research, do one's work. Ini beberapa contoh ungkapan dengan menggunakan kata do. Jadi kalau misalkan do a job, kita tidak bisa misalkan make a job. Karena umumnya menggunakan kata do atau do business with. Kita sebutkan misalkan make business with. Oke, jadi hati-hati. Ada yang harus menggunakan kata do, ada juga yang harus menggunakan kata make. Kalau di contoh soal TOEFL-nya seperti apa? Kita di sini ada dua contoh. Yang pertama, sample items. Cement is done from varying amounts of limestone, clay, and gypsum. Nah, di contoh ini, cement is done, maknanya dilakukan. Nah, from varying amounts of limestone, clay, and gypsum. Di sini kita harus cek. Yang kita butuhkan adalah make atau do. Tadi disebutkan kalau make itu maknanya bisa to produce, to create, sementara kalau do ini to act, to perform. Nah, di soal ini, di kalimat ini yang kita butuhkan adalah made. Kenapa? Kita bisa cek maknanya. Cement is done, dilakukan, dikerjakan, atau dibuat. Jadi dilakukan atau dibuat. Yang pertama, kalau ada soal-soal seperti ini, kita cek konteks yang kita butuhkan menggunakan make, yang artinya membuat atau memproduksi, atau kita harus menggunakan do, yang artinya mengerjakan atau melakukan. Baik, contoh yang kedua, small town newspapers often urge readers to make business with local merchants.
Nah, di sini ada make business. Sementara kita sudah sama-sama ketahui kalau bisnis itu dia menggunakan kata do business with. Jadi untuk yang C ini harusnya readers to do business. Nah, readers to do business with. Kemungkinannya kasusnya itu kalau untuk make dengan do satu dari sisi makna, mana yang kita butuhkan yang do atau make, kemudian dari sisi ungkapan. Karena ada beberapa yang harus menggunakan do dan juga make. Oke, itu untuk poin yang pertama mengenai do dan make. Kita lanjut ke poin yang kedua. Wrong choice of like or alike and like or as. These words are used correctly in the following patterns. Mengenai like dan alike, ada beberapa pattern pola. Yang pertama seperti like A, dibatasi dengan koma, kemudian kalimatnya. Contohnya, like birds, mammals are warm-blooded. A, like B, dibatasi koma juga. Birds, like mammals, are warm-blooded. Atau A is like, jadi to be-nya ini bisa is atau are tergantung. Jadi bisa kalau misalkan subjeknya plural kita gunakan are, kalau singular kita gunakan is. Contohnya birds are like mammals. Oke. Nah, bisa juga kita menggunakan alike. Cuman polanya agak berbeda. A and B are alike. A and B are alike. Simpelnya, teman-teman cukup cukup ingat pola yang menggunakan alike saja. Jadi A and B are alike. Jadi seperti itu, A and B are alike. Sisanya pasti menggunakan like. Sekali lagi, cukup ketahui pola yang alike saja. A and B are alike, sisanya pasti menggunakan alike. Di sini ada beberapa notes catatannya. Yang pertama, satu, the word like is also sometimes confused with the word as. Nah, ini hati-hati kalau ada like dengan as. When like is used in a comparison, it is followed by a noun or pronoun. Kalau kita gunakan like sebagai komparasi, perbandingan, ini pasti diikuti oleh a noun, noun phrase atau noun, bisa juga oleh pronoun. Seperti misalkan bisa juga him, ada juga misalkan her, them, you, dan seterusnya. When as is used in a comparison, it is followed by a clause. Sementara kalau yang as, dia diikuti oleh clause, yaitu subjek dan verb. Jadi kalau kita buatkan rumusnya, kalau like, dia diikuti oleh noun atau noun phrase, boleh. Bisa juga pronoun. Pronoun. Kalau as, dia bakal diikuti clause, subjek, dan juga verb. Baik, itu kalau misalkan maknanya lebih atau konteksnya untuk komparasi, perbandingan. Contoh kalimatnya, I did my experiment just as Paul did. I did my experiments just as Paul did. Kenapa kita menggunakan as? Karena setelahnya diikuti subjek yaitu Paul dan juga did. Ada klausa setelahnya. Yang kedua, my results were much like Paul's. Di sini kita gunakan like, makanya diikuti dengan noun. Paul ditambahkan apostrofe, menunjukkan kepemilikan. Like Paul's. Sekali lagi, kalau like dia diikuti noun atau pronoun, sementara as diikuti subjek dan juga verb. Selanjutnya, the word as is also used before nouns when it means in place of or in the role of. Jadi as ini maknanya bisa in the place of, in the role of. Kalau kita terjemahkan mungkin kayak sebagai. This is particularly common after certain verbs, serve, function, and use. Biasanya kita gunakan as dengan fungsi seperti ini kalau kata kerjanya serve, function, dan juga use. Contoh kalimatnya, the vice president serve, nah ini kata kerjanya serve as president when the president was sick. Kita gunakan as, ini maknanya in place of or in the role of, sebagai. Baik, kalau di soal untuk yang written expression seperti apa, kita lihat contohnya yang pertama. Like their close relative, the frogs, toads are amphibians. Nah ini udah jelas. Tadi
sudah kita bahas kalau alike pasti polanya A and B are alike. Sisanya pasti menggunakan like. Ini udah jelas, kita bisa langsung coret jawabannya. Ini harusnya menggunakan like their close relative the frogs. Jadi kita gunakan like. Baik, yang kedua, asters as most perennial plants bloom once a year. Nah, ini ada kita gunakan as. Nah, kalau kita mau menggunakan komparasi, di sini kan ada comparison asters dengan perennial plants. Nah, kalau as, sekali lagi, itu menggunakan subjek dan juga verb. Sementara kalau like, kita gunakan noun atau noun phrase pronouns. Pronoun. Oke. Kalau kita lihat di soalnya most perennial plants, di sini noun phrase, tidak ada subjek dan juga verb. Makanya s di sini harus diganti dengan like. Jadi asters like most perennial plants. Baik, cukup kita lihat polanya saja. Selanjutnya kita akan bahas sebagian wrong choice of so, such, to dengan as. Baik, yang pertama kita bisa melihat di sini ada pola so adjective ditambahkan that clause, subject dan juga verb. Contohnya, these boxes are so, adjektifnya menggunakan heavy. Kemudian that clause-nya ada that, subjeknya we, dan verbnya can't live. Jadi kita bisa menggunakan pola seperti ini. So juga bisa kita gunakan dengan many atau much. Kalau many dia diikuti dengan plural nouns. Kalau misalkan much dia diikuti oleh uncountable noun. Baik, contohnya, there were so many people. So many, kenapa kita gunakan many? Karena people, dia plural noun. In the auditorium, that, setelah that-nya diikuti lagi dengan close. Ada subjeknya we, verbnya could get. Jadi seperti itu. Kalau many diikuti plural nouns, kalau much diikuti uncountable noun. Baik, pola yang selanjutnya such dengan adjective, noun phrase, dan juga that clause. Contohnya, it was such a pretty view. Adjektifnya pretty, nounnya view. A pretty view. That, nah di sini tetap clause, subject, dan juga verb. Jadi seperti itu. Kita bisa gunakan such kalau diikuti adjektif dengan noun. Adjektif plus noun. Nah, di sini kasusnya kalau dalam soal, boleh jadi nanti di soal itu teman-teman menemukannya seperti ini. Misalkan it was so a pretty view that dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini, so a pretty view, ada adjektif, ada noun. Sementara kalau misalkan adjektif dengan noun, dia menggunakan such. Nah, ini yang kelirunya. Jadi harusnya it was such a pretty view. Nah, di soal itu biasanya ditukar-tukar antara such dengan so. Baik, pola yang terakhir, to dengan menggunakan adjektif dan juga infinitif. Infinitif itu to dengan verb ke satu. Ya, to dengan verb ke satu. Contoh misalkan it's too cold. Nah, di sini ada to-nya, adjektifnya cold, kemudian diikuti to go, to verb satu. Nah, bedanya di sini dia tidak menggunakan that clause, tapi dia menggunakan to infinitive. Baik, jadi ada so, ada such dengan to. Kalau untuk as sendiri, sebetulnya ini kita simple aja. Teman-teman cukup ingat pola S, bla 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 S. Nah, ini sering muncul nanti dalam soal itu. Kalau di error identification, written expression itu biasanya kadang ada pola seperti ini. So, bla 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 S. Nah, ini nggak boleh. Jadi selalu ingat S ketemu lagi dengan S. Jadi kita gunakan yang misalkan as long as dan seterusnya. Baik, kita lihat contoh soalnya. The sun is so bright to look at directly. Nah, ini udah bisa ketahuan nih. Diikuti dengan to infinitive. To verb satunya look. Nah, tapi di sini dia menggunakan so.
Sementara kalau mau polanya menggunakan to infinitive, kita harus menggunakan to, double O. Jadi kalimatnya the sun is too bright to look at directly. Contoh yang kedua, in much of Alaska, the growing season is as short that crops can't be raised. Nah, kita lihat di sini short, dia ini adjektif. Kalau misalkan kita mau menggunakan adjektif, pola yang diikutinya adalah dengan kata so. Jadi yang C ini harusnya diganti dengan so. Nah, seperti ini. Jadi, so short that crops can't be raised. Oke. Okay. Right can't be raised. Ini kayaknya kurang D deh. Raise. Oke, nanti kita cek lagi. Baik, yang ketiga, the mineral grains in basalt are so much small that they cannot be seen with the unaided eye. Nah, di sini menggunakan much. Sementara kalau mau menggunakan many dengan much pasti diikuti oleh kata benda. Kalau many diikuti dengan plural, kalau much dia diikuti dengan uncountable. Nah, masalahnya di sini nggak ada kata benda, cuma ada adjektif. Kalau adjektif kita bisa gunakan so. Kalau seperti ini jadi kita cukup hilangin aja much-nya. Jadi kalimatnya itu are so small. Oke, simple. Jadi kita cuma cek patternnya seperti apa. Menggunakan so, such, atau menggunakan to. Baik, di sini ada soal latihannya, ada 3. Teman-teman silakan dicoba dulu. Nanti bisa kirim jawabannya di kolom komentar. Kita bisa discuss bareng-bareng. Baik, itu untuk video kali ini. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, kalian bisa likes dan juga share. Dan buat teman-teman yang pengen belajar lebih dalam lagi mengenai TOEFL, TOEIC, IELTS, Speaking, Grammar, apapun itu seputar bahasa Inggris, kalian bisa cek di deskripsi video ini. Thank you very much. Tetap semangat, have a good day, and bye-bye.